Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Salawat beriringkan salam buat arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Manajerial Manajemen Bisnis Syariah Kelas A UIN Imam Bonjol Padang. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai inflasi, kesenjangan inflasi, dan pengukuran pengandilan inflasi. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, sebelum kita bahas secara luas, mari kita ketahui dulu apa itu inflasi. Inflasi yaitu turunnya nilai mata uang di suatu negara yang diakibatkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Dan juga inflasi dapat kita ketahui dari pencapaian ataupun perolehan dari IHK. Apa itu IHK? Yang sering kita baca atau yang sering kita dengar dari suatu media ataupun informasi. IHK yaitu Indeks Harga Konsumen, yang mencatat perubahan harga paket barang atau jasa dari waktu ke waktu, yang mana IHK apabila terjadi kenaikan, maka akan memperoleh suatu perusahaan ataupun negara akan mengakibatkan inflasi. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila IHK terdapat nilai poin yang turun, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu deflasi. Teori inflasi lainnya. Yang pertama, campuran permintaan tarik biaya dorong inflasi. Beberapa ekonom tidak menerima dikatakan bahwa inflasi baik tarikan permintaan atau dorongan biaya. Mereka berpendapat bahwa proses inflasi yang sebenarnya mengandung beberapa elemen dari keduanya. Faktanya, kelebihan permintaan dan kekuatan pendorong biaya beroperasi secara simultan dan saling bergantung dalam proses inflasi. Jadi, inflasi adalah tarikan permintaan dan dorongan biaya campuran ketika perubahan tingkat harga mencerminkan penggeseran ke atas dalam fungsi permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, inflasi sektoral atau penggeseran permintaan. Penggeseran permintaan dikaitkan dengan nama Charles Cullen yang dalam makalahnya yang berjudul Inflasi Terkini di Amerika Serikat menunjukkan tetapi kenaikan harga dari tahun 1955 sampai 57 tidak disebabkan oleh permintaan tarikan atau dorongan biaya, tetapi oleh penggeseran sektoral dalam permintaan. Scott memajukan tesisnya dalam referensinya ekonomi Amerika, tetapi sekarang telah digenerasikan dalam pasar ekonomi industri modern. Teori inflasi yang ketiga adalah teori strukturalis. Teori strukturalis memiliki pendapat yang hampir sama dengan teori kuantitas dan Keynesian. Perbedaannya berada pada titik tolak penyebab kondisi tersebut terjadi. Jika Keynesian menganggap yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena sifat manusia yang tidak puas, maka teori strukturalis menganggap bahwa yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena kapasitas produksi negara yang rendah atau struktur ekonominya yang bermasalah. Teori strukturalis berpendapat bahwa inflasi terjadi karena kemampuan produksi rendah, sedangkan di sisi yang lain jumlah permintaannya tinggi. Pada saat yang sama, kemampuan negara untuk melakukan impor terbatas, sehingga terjadilah inflasi. Karena tidak dapat impor, maka akan terjadi kenaikan harga dikarenakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dan teori yang keempat adalah teori Markup. Teori inflasi Markup merupakan analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa baik upah maupun harga dikelola dan diselesaikan oleh pekerja dan perusahaan bisnis. Perusahaan menetapkan harga administratif untuk barang-barang mereka dengan menambahkan bahan langsung dan biaya tenaga kerja. Beberapa markup standar yang mencakup keuntungan. Teori yang kelima adalah inflasi terbuka dan tertekan. Yang pertama, inflasi terbuka. Inflasi terbuka ketika pasar barang atau faktor produksi dibiarkan berfungsi secara bebas, menetapkan harga barang dan faktor tanpa campur tangan normal oleh pihak berwenang.
Selanjutnya adalah inflasi tertekan. Kebalikan dari inflasi terbuka. Ketika pemerintah memperlakukan kontrol fisik dan moneter untuk mengendalikan inflasi terbuka, ini dikenal dengan inflasi yang ditekan atau ditekankan. B. Kurva Phillips. Hubungan antara pengangguran dan inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang kompleks. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi lainnya. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain. Salah satu masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran. A.W. Phillips adalah salah satu ekonomi yang pertama menyajikan bukti kuat tentang hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi upah. Phillips mempelajari hubungan antara pengangguran dan tingkat perubahan upah di Inggris selama hampir 1 abad penuh, yaitu dimulai dari tahun 1861 hingga 1957. Phillips berhipotesis bahwa ketika permintaan tenaga kerja tinggi dan ada beberapa pekerja yang menganggur, pengusaha dapat diharapkan untuk menawar upah dengan cukup cepat. Implikasinya adalah tingkat upah turun sangat lambat. Faktor kedua yang mempengaruhi perubahan tingkat upah adalah tingkat perusahaan pengangguran. Jika bisnis sedang dalam keadaan baik, pengusaha akan mengajukan penawaran lebih keras untuk pekerja. Hal ini menandakan bahwa permintaan akan tenaga kerja meningkat dengan cepat daripada permintaan yang akan tenaga kerja tidak meningkat atau hanya meningkat dengan lambat. Karena upah dan gaji adalah biaya input utama bagi perusahaan, kenaikan upah harus mengarah pada harga yang lebih tinggi untuk produk dan jasa dalam suatu ekonomi, yang pada akhirnya mendorong tingkat inflasi keseluruhan yang lebih tinggi. Akibatnya, Phillips membuat grafik hubungan antara inflasi, harga umum, dan pengangguran, bukan inflasi upah. Namun, grafik tersebut dikenal sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips jangka pendek dapat menggambarkan sebagai dari grafik kurva Phillips tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Langkah-langkah mengendalikan inflasi. Yang pertama, tindakan moneter. Tindakan moneter bertujuan untuk mengurangi pendapatan uang. Yang kedua, tindakan fiskal, yaitu kebijakan moneter saja tidak mampu mengendalikan inflasi. Nah, yang poin D, yaitu ukuran harga dan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, hal tersebut menunjukkan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu E. Kebijakan moneter dan fiskal di negara berkembang. 1. Kebijakan moneter. Arti kebijakan moneter yaitu secara umum mengacu pada langkah-langkah kebijakan bank sentral yang disesuaikan untuk mengendalikan dan mengatur pasokan uang dan biaya ketersediaan kredit di suatu negara. 2. Kebijakan fiskal. Arti kebijakan fiskal mengacu pada pengeluaran pemerintah, perpajakan, pinjaman, dan pengelolaan hutang. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat mempengaruhi sifat kegiatan ekonomi di suatu negara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Nun min kolamal measturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.